Shalom semuanya, semangat sore. Mari dengan cepat kita buka 2 Petrus 3 ayat pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah selamanya tetap percaya. Sekali lagi, selamanya tetap percaya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sore hari ini, apa yang kita percaya? Sekali lagi, judul selamanya tetap percaya. Pertanyaannya, apa yang kita percaya? Kalau semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, semua orang Kristen pasti. Tapi bagaimana percaya dengan Tuhan Yesus? Apa yang kita percayai dari Tuhan Yesus? Dan mengapa kita percaya? Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Supaya kita ini sebagai orang Kristen tidak menjadi latah. Kita hanya tetap percaya apa? Kenapa ada orang Kristen yang mundur? Kenapa ada orang Kristen yang kendor? Kenapa ada orang Kristen yang makin hari tahun bertambah tahun? Kenapa mereka justru tidak semakin luar biasa? Mengapa saudara? Karena mereka tidak punya percaya. Mereka hanya punya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sesungguhnya mereka tidak percaya juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti
Apa yang kita percayai? Bukan cuma percaya pada Tuhan Yesus, tapi mengapa saudara kita percaya? Dan apa yang kita percayai dari Tuhan Yesus? Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita renungkan. Karena apa saudara? Pengejek-pengejek itu ada di sekeliling kita. Sampai hari ini Tuhan Yesus tidak pernah datang. Sampai hari ini tidak terjadi apa-apa. Orang lahir, bayi lahir banyak, orang tua mati banyak, kematian juga banyak terjadi. Sepertinya seolah-olah apa yang kita lakukan ini sia-sia. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus mengajarkan kita supaya kita mempercayai. Perhatikan apa yang kita percaya. Karena selamanya kita harus percaya. Bukan sekedar percaya pada Tuhan Yesus, hanya berkata percaya pada Tuhan Yesus, tetapi apa yang kita percaya. Yang pertama saudara, mempercayai perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang dinasihati. Melalui rasul-rasulnya, melalui nabi-nabinya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus melalui rasul-rasulnya itu yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara, saya tidak percaya kalau pendeta yang ngomong, saya tidak percaya. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang ngomong, saya percaya. Maka itu saudara harus mempercayai Alkitab dong. Kalau saudara percaya bahwa Alkitab ini adalah kitab suci, kalau saudara percaya bahwa Alkitab ini datang dari Allah, maka saudara percaya apa yang tertulis. Khususnya apa yang dikatakan oleh para rasul. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dasar pengajaran gereja itu pengajaran para rasul dan nabi-nabinya. Sehingga kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang selamanya tetap percaya. Selain Tuhan Yesus, saya tidak percaya. Hanya Tuhan Yesus saja saya percaya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya cinta Alkitab. Saya mencintai firman Allah. Itu yang membuat kita tetap percaya selamanya. Tidak mungkin digoyahkan oleh apapun. Sebab Tuhan Yesus yang ngomong. Nah mari kita pelajari dong di Alkitab. Tuhan Yesus bicara tentang Allah itu siapa? Ya kita percaya bahwa Allah itu adalah Bapa Elohim. Tuhan Yesus ajarkan siapa dirinya. Ya kita percaya Tuhan Yesus putra Allah. Dia Tuhan dan Juru Selamat penebus. Tuhan Yesus ajarkan bahwa bahwa Roh Kudus adalah penolong. Ya kita percaya. Dan Roh Kudus di dalam kita. Kita percaya. Bapak Ibu Saudara, percayakah Roh Kudus ada di dalam saudara? Roh Kudus saudara di dalam kita loh. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bertiga loh, ada di dalam kita juga loh. Yang mengerti katakan amin. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang hari kiamat? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang surga? Tentang neraka? Kita percaya. Kenapa ada orang Kristen pindah agama? Kenapa ada orang Kristen kepahitan? Dengan gereja lah, kepahitan dengan gembala, kepahitan dengan teman lah. Kenapa? Ya karena mereka tidak percaya. Coba mereka percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya saudara pasti selamanya percaya. Yang percaya katakan amin.
Ini yang kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa yang kita percaya? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bapak Ibu Saudara, mempercayai kedatangannya itu sangat-sangat penting. Sebab orang yang berpatokan dengan hidup menantikan kedatangan Tuhan, maka orang ini akan menyucikan dirinya dari segala yang kotor, yang najis, yang keji, yang jahat. Hidupnya akan suci dan saleh. Jadi yang kita percaya perkataan Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus. Yang kedua kita percaya, yang pertama kita percaya Alkitab. Yang kedua kita percaya Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus datang itu seperti pencuri, berjaga-jaga. Maka itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun kita tetap percaya Tuhan Yesus segera datang. Kalau orang tanya, kapan Pak Tuhan Yesus datang? Bisa nanti malam, bisa 1 jam lagi, atau bisa besok, bulan depan, tahun depan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa tahu kedatangan Tuhan Yesus, kecuali Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara, mempercayai kedatangan Tuhan Yesus ini penting. Orang yang mempercayai Tuhan Yesus datang, karena Tuhan Yesus yang ngomong nih, maka orang ini akan hidup suci dan saleh. Katakan amin. Nah, Rasul Petrus mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menunda kedatangannya. Allah Bapa tidak pernah menunda kedatangannya. Tapi banyak orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak datang-datang? Bahkan dikatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbicara kedatangan, itu otoritas Tuhan besar. Sekejap saja Tuhan bisa datang. Tetapi kenapa sampai hari ini Tuhan Yesus tidak datang? Karena Tuhan masih menyayangi umatnya, menantikan pertobatan, menunggu perubahan. Sebab Tuhan itu tidak mengingkari janji. Tuhan itu tidak melalaikan kedatangannya. Tapi Dia menunggu supaya semua orang berbalik dan bertobat. Satu sisi Bapak Ibu Saudara kita rindu kedatangan. Satu sisi kita melihat banyak keluarga kita yang belum diselamatkan. Kita terus berdoa. Namun ada orang-orang di luar sana, bahkan ada orang-orang Kristen, KTP Kristen, mereka mengejek. Mungkin bukan dengan verbal, tetapi mereka mempengaruhi kita. Dengan mulai menggoyahkan kerajinan kita, mulai kita diajak berpikir tentang ekonomi, mulai kita diajak berpikir tentang kehidupan dunia ini, mulai kita diajak berpikir tentang bisnis, mulai kita dipengaruhi bahwa kita ini, hidup ini harus relevan, hidup ini harus seimbang. Hidup ini harus peduli dengan orang-orang di sekitar. Kalau kamu ke gereja terus, kalau kamu berdoa terus, kalau kamu melayani terus, bagaimana mungkin kamu bisa jadi berkat? Jadi kamu seperti saya. Ya saya paling seminggu sekali ke gereja. Itu pun kalaupun saya repot, ya mungkin saya sebulan sekali. Tapi saya baik. Saya tolong orang, saya sumbang gereja juga, saya juga melakukan semuanya yang baik. Lihat saudara,
Inilah antikris. Karena mereka ini yang mencoba menggoyahkan iman saudara. Saudara, orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, dikatakan Rasul Petrus, mereka ini mempercepat kedatangan Tuhan juga. Bapak Ibu Saudara, kita ini mempercepat kedatangan Tuhan. Makanya selama-lamanya tetap percaya. Percaya Alkitab, itu perkataan Tuhan Yesus. Kedua, percaya bahwa Dia akan datang. Orang mau komplain, orang mau mengatakan itu bohong atau tidak peduli, tidak urusan. Kalau kita mempercayai dua hal ini, maka kita menjadi orang yang hidup saleh, orang yang hidup suci, orang yang hidup beribadah, orang yang hidup melayani. Dan sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang, kita akan terangkat bersama-sama. Yang setuju katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini Kau ajar kami selamanya tetap percaya. Kami percaya perkataan Tuhan Yesus. Kami percaya Alkitab ini adalah suara kebenaran, suara Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus segera datang. Oleh karena itu hidup kami suci, hidup kami saleh, hidup kami beribadah. Orang luar berkata A sampai Z, kami tidak goyah. Karena mereka tidak percaya Alkitab, mereka tidak percaya Tuhan akan datang. Bahkan orang-orang Kristen banyak yang mundur, banyak yang berkecimpung di dunia, sudah tidak peduli lagi hari dengan pelayanan, pedulinya hanya bisnis, dan bisnis. Ya Bapa, biarlah kami adalah bilangan-bilangan orang yang percaya selama-lamanya. Dan kami akan melihat percaya kami tidak sia-sia, diperhitungkan sebagai kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan Engkau berikan kepada kami semua. Hamba menyerahkan imammu yang setia, yang terus bertugas sampai jam 12 malam, bahkan besok dini hari jam 1 pagi. Dan juga kami menyerahkan sepanjang malam hari ini hidup kami semua. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu, terimalah berkat pengurapan minyak dan anggur turun atas Bapak Ibu Saudara semuanya. Berkat kehidupan turun di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap